Nah, sekarang coba adik-adik pegang bagian dada sebelah kiri. Adakah yang berdetak? Pasti ada dong ya, karena di dada sebelah kiri terdapat jantung. Perhatikan baik-baik ya bentuk jantung kita. Mirip seperti apa? Ternyata bentuknya mirip kalau adik-adik gambar love ya. Gambar love diambil dari bentuk jantung, bukan hati. Jangan sampai salah konsep lagi adik-adik. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung dapat berkontraksi karena memiliki otot yang disebut miokardium. Jantung manusia memiliki 4 ruangan. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jangan tertukar ya, yang di atas adalah serambi dan yang di bawah adalah bilik. Darah dari serambi akan dipompa atau turun ke bilik. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup trikuspidalis untuk mencegah darah dari bilik kanan naik lagi ke serambi kanan. Sedangkan di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup bikuspidalis untuk mencegah darah dari bilik kiri naik lagi ke serambi kiri. Selain darah dan jantung, kita juga harus mengenal pembuluh darah. Terdapat 2 jenis pembuluh darah utama dalam tubuh kita, yaitu pembuluh darah arteri atau nadi dan pembuluh darah vena atau balik. Perbedaannya dapat adik-adik lihat dari tabel berikut. Pada pembuluh arteri atau nadi, tempatnya agak tersembunyi di dalam tubuh. Dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Aliran darahnya meninggalkan jantung. Denyutnya terasa. Katupnya ada satu pada pangkal jantung, dan jika kita terluka, darah yang keluar akan memancar. Sedangkan pada pembuluh vena atau pembuluh balik, tempatnya dekat dengan permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Aliran darahnya menuju jantung. Denyutnya tidak terasa. Katupnya banyak di sepanjang pembuluh. Dan jika kita terluka, darahnya tidak memancar atau hanya menetes saja. Selain ada pembuluh arteri dan vena, terdapat juga pembuluh yang paling halus dan merupakan persambungan antara arteri dan vena, namanya pembuluh kapiler. Ada juga pembuluh aorta yang merupakan pembuluh arteri tapi ukurannya paling besar. Sedangkan arteri yang ukurannya paling kecil dikenal dengan nama arteriol. Untuk pembuluh vena, ada yang ukurannya juga paling besar, disebut vena cava, dan ada yang ukurannya paling kecil, disebut venula. Peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda, karena dalam satu kali beredar, 2 kali melewati jantung, yaitu melalui peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Karena alirannya singkat, makanya disebut peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Nah, untuk lebih spesifiknya, perhatikan skema aliran darah berikut ini. Pada peredaran darah kecil, darah mengalir dari serambi kanan jantung ke bilik kanan jantung. Selanjutnya, dibawa oleh pembuluh darah arteri pulmonalis menuju paru-paru. Kemudian, disalurkan lagi oleh pembuluh darah vena pulmonalis ke bagian serambi kiri jantung. Sedangkan pada peredaran darah besar, darah akan dipompa dari serambi kiri jantung menuju ke bilik kiri jantung. Kemudian, darah akan dibawa oleh pembuluh darah aorta menuju ke seluruh tubuh. Nah, di pertengahan terdapat pembuluh kapiler yang fungsinya sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, darah akan dibawa melalui pembuluh darah vena menuju ke serambi kanan jantung.